Halo pemirsa, Presiden Activity kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar Presiden Indonesia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu kemarin dalam rangka kunjungan kerja. Melalui pangkalan TNI AU Atang Senjaya, Kepala Negara lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Setibanya di helipad Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Desa Pusaka Jaya Utara, Kabupaten Karawang, Presiden Jokowi langsung menuju lokasi peresmian dengan menggunakan mobil. Di sana, Presiden Jokowi akan meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan melakukan panen perdana ikan nila salin di lokasi yang sama. Usai panen, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Pasar Baru Kabupaten Karawang untuk meninjau stok dan harga sejumlah bahan pangan. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Karawang adalah Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Rudi Saladin, Komandan Pas Pampers Majen TNI Ahirudin, serta PLT, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Fermana. Tampak melepas keberangkatan Presiden di pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Senjaya Kabupaten Bogor adalah Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Faisal Izzuddin serta Danwing 4 Lanud Atang Senjaya Kolonel PNB Asep Wahyu Wijaya. Budidaya ikan salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya harga cabai berapa sekarang? Ya cabai merah 50.000, cabai keriting 45.000. Ya ini katanya itu kasih modal katanya gitu. Nambahin modal. Ya. Ya alhamdulillah Bu kita ya dikasih modal sama Bapak Jokowi gitu. Ya disampainya mudah-mudahan usaha kita ya kedepannya lancar lah gitu, jangan sampai ya turun naiknya gitu, harus stabil gitu harganya. Nanya harga, alhamdulillah sekarang udah stabil. Ya ada 10 paling bawah, yang atas 15 paling atas. Ya udah bagus tuh, stabil. Ya terima kasih Pak Jokowi bantuannya buat nambah-nambah mudah-mudahan Indonesia maju terus. Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di lahan pertanian Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dengan kondisi saat ini, Mentan mengatakan ada potensi harga yang akan turun, bahkan mengalami anjlok di bawah harga acuan pembelian jagung yang telah ditetapkan. Maka dari itu, Menteri Pertanian meminta semua pihak untuk bisa mengantisipasi kemungkinan harga anjlok. Secara umum, Amran memaparkan Kabupaten Sumbawa memiliki luas tanam jagung di tahun 2023 sebesar 96.214 hektar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik di tingkat petani, pedagang maupun peternak. Presiden Jokowi menuturkan harga di tingkat petani seringkali tidak stabil dan cenderung menurun saat memasuki masa panen raya. Sebagai salah satu wilayah sentra jagung di NTB, harga jagung di Kabupaten Sumbawa terpantau berada pada kisaran Rp4.200 per kilogram.
Harga ini tersebut telah dikonfirmasi saat Presiden berdialog dengan petani yang hadir di sekitar lokasi panen. Presiden Jokowi meminta agar semua pihak mengambil langkah kolaboratif yang strategis agar dapat terbentuk harga yang seimbang, termasuk harga di level petani. Ya ini memang baru panen besar ini jagung. Baik di Sumbawa, baik di Dompu, waktu minggu yang lalu kita lihat di Gorontalo semuanya panen. Sehingga terjadi adalah harga turun karena oversupply. Harga yang sebelumnya 7.000 sekarang sudah turun menjadi 4.200. Baik untuk peternak, tapi kurang baik untuk petani. Nah, ini loh menjaga keseimbangan seperti ini yang tidak mudah. Yang paling penting menurut saya produktivitasnya harus naik. Misalnya kayak sini pakai benih tangguh, hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton. Kalau yang BC juga sama, bisa 7, 8, 9 ton. Nah, produksinya harus itu, tapi ada yang di bawah 5 ton. Ya, inilah yang tadi saya sampaikan dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Pak Menteri Perdagangan, memang industrinya itu harus mendekati lahan-lahan jagung yang ada. Sehingga bisa pakan ternak, bisa minyak jagung, semuanya. Ini yang namanya hilirisasi, minyak goreng jagung, hilirisasi. Memang ini yang terus akan kita dorong sehingga harga itu bisa lebih stabil. Kalau ada industri, harga akan lebih stabil. Tapi kalau jauh, dari sini harus dibawa ke Jawa, dari sini harus dibawa ke Jawa Barat. Ya memang kosnya makan banyak di transport. Berhubung Kabupaten Sumbawa kan lahannya masih pada hujan sebagian besar. Nah, sementara di kita baru ada satu bendungan besar, Pak, yang di Kabupaten Sumbawa. Apakah kedepannya ada lagi, Pak? Di Provinsi NTB, bendungannya itu paling banyak kita bangun. 7 kita bangun, yang lain satu, tidak ada. Di sini 7. Paling banyak bendungannya. Kabupaten Sumbawa sendiri 3 kan, ada Batu Bulan, Bano, Beringin Sila, Sama Tiu Suntuk. sama Tiu tadi. Senang banget, sangat bahagia, sangat bangga bisa bertemu sama Bapak Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan panjang umur bisa temu kembali. Dapat hadiah dari Bapak Presiden. Aku pakai langsung. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak hadiahnya. Alhamdulillah senang sekali ya saya ketemu sama orang nomor 1 dari Indonesia ya, Pak Jokowi ya. Datang berkunjung ke daerah kami di Sumbawa ini. Kami sangat bangga. Walaupun panas seperti ini kami tidak terasa merasakan panas. Ya, namanya orang nomor 1 ya. Buat Pak Menteri, Pak Amran juga ya, selamat kasih. Tapi kami titip pesan buat Pak Menteri dan Pak Presiden, tolong bantuannya ditingkatkan kembali untuk daerah Sumbawa. Nah, begitu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global saat meresmikan Indonesia Digital Test House di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kota Depok. Peresmian itu menandai langkah maju dalam upaya nasional. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinan atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia dengan nilai impor yang mencapai lebih dari 30 triliun rupiah. Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti rendahnya partisipasi pemasok lokal dalam rantai pasok global. Presiden menyebutkan bahwa dari 320 pemasok global, Apple hanya ada 2 yang berasal dari Indonesia. Hal ini berbanding jauh dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
IDTH diharapkan menjadi katalis dalam mengubah paradigma tersebut. Sebagai fasilitas pengujian perangkat berstandar internasional, IDTH adalah yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara dengan investasi yang mendekati 1 triliun rupiah. Fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan canggih untuk menguji berbagai perangkat digital, mulai dari laptop hingga radar. Lebih dari sekedar pusat uji sertifikasi, Presiden mengharapkan IDTH menjadi pusat inovasi dan penelitian. Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Hadi Cahyanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, hingga Wali Kota Depok Muhammad Idris. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan, curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Minggu pagi lalu sejumlah warga Jakarta memadati kawasan bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Momen olahraga di Minggu pagi juga tidak dilewatkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan sepeda kayu miliknya, Presiden yang keluar dari Istana Merdeka langsung mengayuh sepedanya menyusuri Jalan Sudirman Tamrin hingga ke Bundaran HI. Sepanjang perjalanan menuju Bundaran HI, tidak sedikit warga yang menyapa Presiden dengan meneriakkan namanya. Saat di Bundaran HI, Presiden pun memperlambat laju sepedanya untuk menyapa dan bersuah foto bersama warga. Aufa, salah satu warga Jakarta yang berkesempatan untuk menyapa langsung Presiden Jokowi, membagikan ceritanya. Iya, agak gemeter banget. Bisa foto juga. Tiba-tiba aku bingung karena lagi duduk. Terus habis itu, kenapa nih rame banget. Terus habis itu, aku kira pada foto sama TJ kan. Ternyata ada tiba-tiba ada Presiden sih. Seneng banget. Biasanya lihat di TV doang. Semoga sehat selalu, panjang umur. Ia tidak menyangka di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, hari ini bisa bertemu dengan Presiden. Senada dengan Dimas, salah satu warga yang menikmati Minggu pagi di Bundaran HI juga terkejut dengan kehadiran kepala negara di sana. Di mata Dimas, sosok Presiden Jokowi terlihat sederhana, berbaur dengan masyarakat untuk berolahraga. Gara-gara lihat Mas Pram, terus kita lari putar balik. Buat Pak Jokowi. Sehat-sehat ya Pak. Kedatangan Pak Jokowi ingin mau
mengobarkan semangat buat kita semua, semangat persatuan. Jadi kita tetap bersemangat untuk harmoni keberagaman. Hidup Pak Jokowi. Thank you Bapak. Wah, nggak nyangka banget. Seneng banget, mantap. Keren banget. Aku apalagi dari luar kota. Dari Lampung. Sehat-sehat Pak Jokowi. Pemirsa, pada Rabu malam kemarin menjadi sebuah momen yang tak terlupakan bagi warga Lombok yang berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Lombok Epicentrum Mall. Suasana malam itu dipenuhi kegembiraan dan kehangatan yang menandai pertemuan warga dengan pemimpinnya. Saat Presiden Jokowi tiba di Epicentrum Mall, Presiden Jokowi disambut gegap gempita oleh masyarakat. Presiden Jokowi tak datang sendiri, ia ditemani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi. Sambil menyapa warga, Presiden dan para menteri bergerak menuju sebuah restoran. Sambil menunggu sajian dihidangkan, Presiden melayani permintaan swafoto warga. Masyarakat yang berada di lokasi tersebut merasa senang dan bangga bisa bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi baik banget, semoga Pak Jokowi sehat terus, pengen ketemu lagi. Bahkan, salah satu warga Lombok memiliki harapan yang mendalam untuk kebahagiaan Presiden Joko Widodo. Di tengah keramaian, juga ada sosok muda berprestasi, Gazia, yang tidak hanya berkesempatan bertemu dengan Presiden, tetapi juga mendapat dukungan moral sebagai juara Olimpiade Matematika di berbagai negara. Malam itu Lombok Epicentrum Mall tidak hanya menjadi tempat pertemuan antara Presiden dan rakyatnya, tetapi juga saksi bisu atas berbagai emosi yang meluap-luap dari hati warga yang hadir. Setiap wajah yang berbinar, setiap air mata, kebahagiaan, dan setiap ucapan terima kasih menandai kedalaman hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dalam ikatan yang penuh haru dan juga hormat. Lihat rame-rame terus saya ikutin, ternyata Pak Jokowi mau datang, itu langsung saya Pak. Dan saya dapat fotoan itu yang aduh, wah sekali gitu. Terima kasih saya dapat fotoan sama Pak beliau. Bahagia ketemu Pak Jokowi. Aduh, karena kan di akhir periode beliau, ini pertama kalinya saya ketemu dengan beliau. Pokoknya senang, Mbak. Nggak tahu, dari hati beliau baik banget. Menurut saya yang saya lihat. Pokoknya pengen ketemu. Sebenarnya nggak ada plan sih mau kesini. Tadi sebenarnya cuma kayak abis jemput adek aja pulang les, terus kayak ngeplan, ayo dah ke Epic gitu karena pengen makan. Terus ternyata dapat kabar Jokowi mau datang, jadi kayak nonton gitu. Terus dapat akhirnya foto. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau fluktuasi harga komoditas pangan di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo juga membagikan sembako serta memberikan bantuan bingkisan ke para pedagang UMKM. Presiden Joko Widodo meninjau langsung stok dan harga sejumlah bahan pangan yang ada di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat pada 8 Mei 2024. Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau fluktuasi harga komoditas pangan di Pasar Baru Karawang. Usai kunjungan, Presiden Joko Widodo sampaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar masih dalam keadaan baik. Harga bawang merah, harga cabai hingga beras terbilang aman dan turun. Jokowi juga memastikan pemerintah sudah mengantisipasi cadangan bahan pokok jelang kemarau. Ya, pertama urusan pasar dulu. Jadi kita cek untuk harga-harga
utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama, bawang merah di angka 45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai 40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Ya. Stoknya gimana Pak? Terutama menjelang ini Pak, musim kemarau. Antisipasinya gimana? Kan ini udah mulai masuk musim kemarau. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu malah di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Benar enggak 1,6? Ini aman ya Pak? Musim kemarau. Ya baik. Tapi apapun untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air. Terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Selain meninjau fluktuasi harga sembako, di sela kunjungannya Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk berbincang dan memberikan bantuan untuk para pedagang UMKM yang ada di sekitar pasar. Kunjungan kerja Presiden ke Karawang dalam rangka meresmikan modeling budidaya ikan nila salinnya dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Karawang. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Seli Sregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan pameran kendaraan listrik Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia tahun 2024 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Kepala Negara mengapresiasi pameran yang menjadi ajang untuk mengamati perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air. Katakan bahwa Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar bagi pangsa pasar kendaraan listrik. Presiden menyebut saat ini produksi sepeda motor listrik baru mencapai sekitar 100.000 motor dari kapasitas yang ada sekitar 1,6 juta motor per tahun. Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menjelaskan perkembangan terbaru dalam industri kendaraan listrik di tanah air, di mana pabrik industri baterai akan mulai beroperasi pada bulan depan. Presiden pun menekankan pentingnya menjaga pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Ya, pameran
kendaraan listrik ini saya lihat sangat bagus sekali. Yang banyak memang sepeda motor, yang kedua mobil, juga ada bus, ada truk, semuanya ada. Dan kalau kita melihat, misalnya kayak kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, itu kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Terkait alih teknologi, Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri agar terus berjalan. Hal ini penting agar Indonesia siap berkompetisi secara global dalam industri kendaraan listrik. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Presiden yang juga Ketua Umum Periklindo Muldoko, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sehingga kalau nanti industri baterai listriknya jadi, pabrik mobil listrik, sepeda motor listrik, bus listrik semuanya jadi, segera ekosistemnya akan terbentuk. Inilah daya saing yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memang siap untuk berkompetisi di arena global. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan model kawasan tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya di Desa Pusaka Jaya Utara, Kabupaten Karawang. Dalam sambutannya, Presiden menyoroti potensi besar tambak yang telah lama tidak dimanfaatkan di sepanjang Pantura. Presiden pun menegaskan pentingnya memanfaatkan potensi tersebut dengan mengalihfungsikan tambak udang yang sudah tidak produktif menjadi tambak ikan nila. Presiden juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terlebih dahulu membuat model untuk mengetahui manfaat yang akan dihasilkan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperlukan anggaran sekitar 13 triliun rupiah untuk mengembangkan kawasan tambak tersebut. Meski demikian, Presiden optimistis bahwa anggaran tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Melalui peresmian ini diharapkan kawasan tambak yang telah lama terbengkalai dapat kembali menjadi sumber daya yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat. Tambak udang di Pantura yang telah lama kosong, idle, tidak ada kegiatannya di sana, ada 78.000 hektar sepanjang dari Serang sampai Banyuwangi, dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, 78.000 tambak yang idle. Yang akan kita siapkan, karena kalau untuk tambak udang sudah enggak mungkin lagi, dan yang paling mungkin sekarang ini adalah ikan nila, dipakai untuk tambak ikan nila. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, dan Bupati Karawang Aep Saipullah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Presiden Activity kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.